Kulo Mariska Tridianti dari Universitas Terbuka Prodi Agribisnis Pertanian. Di sini saya mau wawancarai tentang usaha Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? Insya Allah siap. Nama saya Supriyanti dari usaha saya Gubuk Eva. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Untuk tahun berdirinya, Gubuk Eva berdiri mulai tahun 2016 bulan Februari. Kalau alamat usahanya itu di mana? Alamat usaha sama dengan alamat tinggal kami, yaitu di Ujung RT 1 RW 3 Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Kalau skala usahanya itu? Untuk skala usahanya masih skala usaha mikro. Modalnya masih kecil. Tenaga kerjanya ada berapa gitu? Untuk tenaga kerja, alhamdulillah saat ini untuk yang rutin membantu kami yaitu ada 6 orang dan beberapa tenaga kerja yang istilahnya kondisional. Kami membutuhkan tenaga banyak ya, berarti mereka dipanggil, itu ada sekitar 7 orang. Apa tren permintaan produk Anda saat ini? Untuk permintaan pasar itu untuk saat ini kan memang dengan nasi jagung instan. Untuk yang trennya alhamdulillah dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Yaitu permintaan pasar yang terbesar yaitu di nasi jagung instan lauk teri. Dari 4 varian, yang teri yang pertama, kedua varian abon, ketiga rendang, yang keempat lauk sambal garam. Tetapi karena lauk sambal garam dan rendang itu sistem PO, jadi untuk yang lebih banyak diminati yaitu yang lauk teri. Gimana harga produk Anda dibandingkan dengan produk sejenis di pasar? Untuk harga produk dibandingkan dengan di pasaran, produk kami memang lebih mahal karena memang kami masih homemade semua, masih handmade semua, terusan costnya itu masih tinggi, dan kami itu produknya berbeda dengan yang ada di pasaran. Mereka itu masih sistemnya yang perlu dimasak lagi, perlu dimasak di rice cooker ataupun dikukus. Kalau kami produknya itu cukup diseduh saja pakai air mendidih. Permintaan produk Anda dalam beberapa tahun terakhir itu apakah banyak? Alhamdulillah semakin hari semakin meningkat permintaan produknya, karena meningkat juga lingkup pasar kita yang awalnya baru di Jawa, alhamdulillah untuk sekarang itu sudah di seluruh Indonesia, terus di beberapa di luar negeri juga. Siapa konsumen utama produk Anda? Atau konsumen Anda lebih banyak dari kalangan muda atau orang tua? Untuk sekarang memang lebih ke yang tua, mereka yang sudah mempunyai ibaratnya untuk diet sehat, penyakit gula, dan juga untuk yang diet berat badan. Itu kebanyakan itu memang untuk orang yang tua, dan mereka juga kenapa nasi jagung itu mereka kan dari dulu memang nasi jagung orang tua itu lebih sudah kenal, istilahnya sudah familiar. Tetapi kami juga dengan kemasan yang baru ini, dengan inovasi yang baru ini, kami sudah lumayan banyak merambah ke yang muda-muda, yang pekerja kantoran ataupun yang sistem yang kos, mereka untuk konsumsi harian, baik untuk sarapan, makan siang di kantor ataupun untuk makan malam karena praktis, dan juga lebih ke zaman sekarang seperti fast food lah istilahnya, tapi ini yang makanan sehat karena tinggal apakah konsumen akan tetap membeli produk Anda meskipun harganya naik? Alhamdulillah dari launching pertama waktu itu dengan harga promo kemasan saset yang 5.000 dan sekarang yang 20.000, alhamdulillah mereka masih tetap repeat order. Berarti mereka itu tidak terpengaruh dengan harga karena mereka sudah tahu kualitas dan manfaat dari produk kami. Itu belinya mayoritas sukanya online atau secara langsung? Ada yang langsung datang ke tempat produksi kami, ada juga yang lewat online. Mereka awalnya tahu lewat web, terus dari web nge-link ke WA, ataupun misalkan mereka dari Shopee ataupun TikTok. Berapa persen pangsa pasar yang ingin Anda capai dalam 2 tahun ke depan, misalnya 10 atau 15%? Kalau untuk pasar kami nggak muluk-muluk ya. Yang penting ada peningkatan, misal 5% saja per tahunnya itu sudah alhamdulillah bagi kami. Setiap bulan naik itu sudah cukup banyak bagi kami, sudah cukup menyerap banyak bahan baku kalau dari 5% yang diserap pasar. Nggak muluk-muluk untuk kami karena memang produk inovasi itu produk yang perlu storytelling, perlu edukasi ke konsumen.
Pasar mana yang Anda tuju, misal pasar tradisional, eksklusif, domestik, lokal, atau global? Untuk pasar, untuk saat ini kami memang kelas menengah ke atas, yaitu kelas istilahnya semi premium ya, kelas menengah ke atas itu baik lokal maupun baik domestik ya, domestik maupun untuk tahun ini kami berusaha untuk merambah ke pasar internasional. Kami sudah mulai belajar untuk ekspor, untuk legalitas apa sih yang harus kami siapkan untuk memenuhi ekspor tersebut. Tetapi untuk pemasaran pengiriman dalam kapasitas kecil kami sudah ke beberapa negara. Yang mendasari keputusan Anda untuk menetapkan pasar tersebut? Ya, karena kami memang dari komoditas lokal yang memang nasi jagung, komoditas lokal panen dari pertanian sekitar itu mayoritas jagung, kami memilih jagung sebagai bahan baku kami, yang kemudian kami menetapkan pangsa pasar mana sih yang kami akan capai, yaitu untuk pangsa pasar utamanya untuk yang domestik, yaitu untuk yang diet sehat, terus untuk yang global ya kami mengikuti pangsa pasar global untuk yang kebutuhan masyarakat seperti apa, karena nasi jagung ini kan kebutuhan. Apa strategi pemasaran yang akan Anda gunakan untuk mencapai pangsa pasar tersebut? Kami untuk online digital marketing gitu dengan web yang kami memang sudah buat sudah cukup lama. Kami tetap optimalisasi terus dari media sosial dan mengikuti tren-tren yang sudah ada. Misalkan untuk waktu itu di TikTok ya kita ngikuti tren apa yang di TikTok. Itu yang penting kami terus ada strategi edukasi, strategi pemasaran yang istilahnya untuk soft selling lah ya, kita soft selling. Misalkan dari kita konten-konten kita yang biasa nasi jagung, tetapi nanti kita mengarahkan untuk bagaimana cara untuk mendapatkan nasi jagung tersebut. Misalnya produksi itu teknologi apa yang Anda gunakan dalam produksi tersebut? Masih manual, masih konvensional, masih menggunakan tangan, kami belum menggunakan mesin, masih tangan. Siapa manajer atau pembina usaha itu? Kalau untuk pembinaan usaha saya sendiri, Supriyanti. Untuk manajer produksi itu kebetulan ibu saya, Ibu Surya. Terus manajer pemasaran itu suami saya, Pak Suwandi. Dan dibantu anggota umum. Bagaimana mekanis kerja dan pengawasan ibu usaha itu? Untuk mekanis kerja kami sistemnya borongan ya. Untuk produksi itu sistem borongan. Tetapi untuk sistem misalkan yang harian pun ada, cuman beberapa orang yang harian, tapi yang sistem borongan itu memang mayoritasnya sistem. Kalau struktur organisasi ada di rumah produksi. Oh iya, nanti bisa boleh foto. Oh iya. Terus di sini ada kalau apa saja legalitas produk yang Anda miliki? Untuk legalitas produk kami sudah ada haki merek, sudah ada PIRT, sudah ada halal. Bentuk badan hukum yang Anda miliki? Masih UMKM. Masih UMKM belum. Belum. Kami masih UMKM personal. Kegiatan usaha Anda bagi masyarakat. Untuk usaha kami bahan baku kami mengambil dari petani sekitar, jadi itu sudah meningkatkan taraf hidup mereka dengan menjaga harga bahan tetap stabil. Terus kami juga memberdayakan masyarakat sekitar di usaha kami untuk tenaga kerjanya. Terus juga sebagian keuntungan kami dipakai untuk pengembangan kelompok, yaitu pengembangan KWT. Misalkan mereka itu kan semua punya usaha. Nah, dari sebagian keuntungan itu nanti kita buat sharing, dan itu dari konsumsi dan lain sebagainya itu dari usaha. Mungkin itu saja dari wawancara saya, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.